Ini. Oke, silakan. Bismillah. Ya, Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada Pak Dr. Muhammad Irham ya, hafizahullah yang kita hormati dan juga kepada eh, teman-teman Ustadzidah dan Ustadzat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kembali kita melanjutkan perkuliahan kita eh, pada mata kuliah studi Quran dengan tema Ijazul Quran ya yang insya Allah akan dibawakan oleh pemateri kita Ustaz Rahman Lijayandi, dan alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita sehingga untuk mengefisienkan waktu yang ada ya langsung saja kami persilahkan kepada Ustaz Rahman Lijayandi Izin, menyampaikan izin, moderator. ya. Kalau saya suka itu sebelum belajar, tunjuk dulu satu orang tabe berdoa, ya, Oh, baik, supaya baik, berkahnya ya. Jadi begitu kita ini baik. dalam satu semester ini berdoa dulu. Siapapun itu, silakan pimpin doa. Oke, Ya, tabe, sil- silakan. silakan Ustaz Adil pimpin doa. Ustaz, Ustaz Ustaz Adil. Adil. Oh, pasti Adil caranya berdoa ini. Tidak Iya. panjang, tidak pendek, bagus. Tidak ekstrim juga caranya berdoa, tengah-tengah, Adil. Doa apa ini, Ustaz? Yang penting jangan doa tidur. Bubar begitu kalau doa tidur. Doa makam boleh, sambil makam boleh, atau doa apalah. Ya, doa belajar lah. Masa doa apakah? Doa belajar. Ah, weh. Masa doa keluar WC? Silakan. Ya, Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Amin. 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 Cukup Ya. mungkin. Ya, Alhamdulillah. Ya, jadi ini satu pelajaran lagi buat kita semua, ya khusus studi Quran mengawali ya, untuk berdoa sebelum memulai pelajaran. Jadi bagi moderator nanti ke depannya, insya Allah boleh diikuti caranya ini. Ya, ya tanpa berlama-lama, ya silahkan saya persilahkan kepada pemakalah kita, Ustadz Rahman Wijayandi, menyampaikan makalahnya. Eh, Baik, jazakallah khairan kepada Ustaz Randi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang kami hormati Pak Dr. Haji Muhammad Irham hafizahullah taala dan juga teman-teman para asatidzah dan ustazat yang sempat hadir pada kesempatan yang mulia ini. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang I'jaz Al-Quran di mata kuliah studi Quran. Berbicara tentang Al-Quran tentu adalah sebuah pembicaraan yang tidak pernah akan ada habisnya. Karena Al-Quran itu kata para ulama kita, semakin kita baca, semakin kita gali ilmunya, akan ada saja ilmu-ilmu baru yang kita dapati. Ya, bahkan mungkin di antara kita pernah mengalami, mungkin pernah membaca satu tafsir, misalkan surat Al-Fatihah, kita sudah mendapatkan misalkan ilmu dari hal tersebut, tapi ketika dibaca lagi, kadang ada faedah-faedah tambahan lain dari yang telah kita baca tersebut. Dan untuk kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang masalah i'jaz Al-Quran. Kita mulai dengan pengertian i'jaz Al-Quran. Pertama, i'jaz secara bahasa adalah isbatul ajizi, yang bermakna menetapkan al-ajizi. Sedangkan al-ajizu adalah lemah. Artinya al-ajizu artinya lemah dalam melakukan sesuatu.
dan dia merupakan lawannya al-qudrah yang artinya mampu. Namun maksud ijaz di sini adalah menampakkan kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pengakuannya sebagai pembawa risalah dengan menampakkan kelemahan orang-orang Arab dari penentangannya terhadap mukjizat beliau yaitu Al-Quran serta kelemahan orang-orang setelahnya. Dan ada tiga marhalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tantangan kepada orang-orang Arab itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Pertama, ada pemberian tantangan kepada seluruh manusia dan jin dengan uslub atau dengan teknik dengan cara yang umum untuk menunjukkan kemampuan mereka dengan berjamaahnya. Coba kalau kalian berjamaah bisa ndak? Ya, diberikan tantangan ini. Apa itu tantangannya? Di Quran surat Al-Isra ayat yang ke-8 ke-88 qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an yatu bimisli hadzal Qur'an la yatuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Yang terjemahnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapat atau tidak akan membuat yang serupa dengan Al-Quran ini. Sekalipun sebagian mereka dengan sebagian yang lain itu saling membantu. Kemudian tantangan yang kedua yaitu tadi kan umum. Ya kalau sekarang langsung memberikan tantangan dengan 10 surat. Ya 10 surat. Di Quran surat Hud ayat yang ke-13. Yang artinya bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Ini tujuan orang-orang kafir kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Katakanlah wahai Muhammad, kalau demikian maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya. Dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah jika kamu memang orang-orang yang benar. Kemudian tahapan yang ketiga yang terakhir yaitu memberikan tantangan untuk membuat satu surat. Di Quran surat Al-Baqarah ya disebutkan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bisurah. Ya kalau memang kamu ada dalam keraguan terhadap apa yang Allah. diturunkan kepada hamba kami, Nabi Muhammad SAW, maka datangkanlah satu surat saja, ya yang semisal dengannya. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu adalah orang-orang yang benar. Al-Quran secara bahasa artinya qoro'a berasal dari kata qoro'a yang bermakna membaca dan mengumpulkan. Makna ini sesuai dengan keadaannya, ya yang selalu dibaca serta di dalamnya dikumpulkan kabar-kabar yang bermanfaat dan hukum-hukum yang adil. Dasar pendapat ini ada dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah. Ya, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Sesungguhnya atas kamilah ya tanggungan ya ke mengumpulkan Al-Quran di dadamu wahai Muhammad dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesaikan membacanya, maka ikutilah bacaan tersebut. Adapun secara istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang ditunjukkan atau yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengijaz dengan surat darinya dan bernilai pahala ketika membaca. Dari definisi di atas menggambarkan bahwa ijazah Al-Quran adalah pembahasan tentang isi Al-Quran yang membenarkan kenabian Rasulullah SAW dan melemahkan orang-orang yang mendustakannya, serta membenarkan Al-Quran sebagai kitab yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang kedua yaitu tentang macam ijaz Al-Quran. Pertama ada ijaz al-lughawi atau mukjizat linguistik, ya mukjizat dari segi bahasa. Mukjizat ini terletak pada keindahan dan kedalaman dan keteraturan bahasa Al-Quran yang tidak tertandingi. Al-Quran menggunakan bahasa Arab dengan keindahan susunan kata yang tidak dapat diulang oleh penyair atau sastrawan manapun. Selain itu, gaya bahasanya sangat unik dan tidak serupa dengan prosa maupun puisi Arab. Ayat-ayat Al-Quran memiliki harmonisasi suara, pilihan kata yang tepat,
serta keteraturan kalimat yang mampu menyampaikan makna mendalam dalam susunan singkat. Mukjizat ini menjadi tantangan bagi bangsa Arab pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal akan kepiawaiannya dalam berbahasa dan bersastra. Termasuk ini mukjizat bahasa, kami ini menceritakan saja pribadi, sempat waktu ada tarbiyah, waktu kita disuruh untuk bertadabbur tentang surat Al-Fatihah, di kata Malik Yaumiddin, ya, pemilik hari pembalasan atau penguasa di hari pembalasan. Ada yang bertanya, salah satu ini kepada sama seperti kami pelajar bertanya kepada murabinya, kenapa itu katanya disebut dengan Malik Yaumiddin, padahal Allah juga penguasa di dunia, ya penguasa di dunia dan di akhirat. Maka dijawab oleh murabi kami bahwasanya kalau disebut dengan Malikud Dunya, ya Malikud Dunya misalkan nanti bisa menjadi bantahan untuk orang-orang, ya karena buktinya secara fakta ya manusia bebas berbuat di dunia ini, ya bebas berbuat di dunia ini dan tidak dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Muribi kami mengatakan itulah mukjizat Al-Qur'an dari segi bahasa. Mereka tidak Al-Qur'an itu tidak pernah membuang bahasa yang sia-sia. Sehingga bahasanya itu sangat tidak bisa dibantah oleh siapapun. Kemudian yang kedua, ijaz al-ilmi, mukjizat ilmiah. Al-Quran juga mengandung isyarat-isyarat ilmiah yang baru dapat dipahami manusia setelah ilmu pengetahuan berkembang. Contohnya adalah ayat yang menggambarkan tahap-tahap penciptaan manusia dalam rahim, seperti dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14, yang sangat sesuai dengan penemuan dalam embriologi modern. Isyarat ilmiah lainnya meliputi deskripsi tentang alam semesta, seperti ekspansi alam semesta, dan pengetahuan tentang air, angin, dan fenomena alam yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ijaz at-tasyri', ya mukjizat dalam hukum. Al-Quran juga memiliki mukjizat dalam hal hukum atau syariat yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan kehidupan pribadi. Hukum dalam Al-Quran mengatur umat manusia dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan yang dapat diterapkan sepanjang masa. Hukum-hukum ini mencakup hal-hal seperti hak-hak perempuan, kewarisan, pernikahan, dan keadilan sosial yang semuanya relevan dan praktis dalam setiap periode sejarah manusia. Kemudian yang keempat ada i'jaz al-ghaibi, mukjizat tentang berita gaib. Ini kita sudah tahu bersama bahwasanya Al-Qur'an itu mengabarkan berita-berita gaib, ya, yang terjadi tentang masa lalu maupun di masa yang akan datang. Kemudian yang kelima adalah pendidikan dan etika. Umat dalam urusan ibadah tetapi juga membina akhlak dan etika mereka. Ya, makanya ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya oleh para sahabat tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya beliau mengatakan karena khuluquhul Quran. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an, ya. Kemudian yang terakhir, pengaruh ijaz Al-Quran terhadap manusia. Kemukjizatan Al-Quran ya bukan hanya diakui oleh orang umat Muslim saja. Ini fakta. Tetapi juga telah menarik banyak perhatian dari kalangan ilmuwan, sejarawan, dan ahli bahasa non-Muslim. Kemukjizatan ini dapat mempengaruhi cara berpikir manusia dan meneguhkan keyakinan umat Islam. Ini secara intern, mukjizat ini dapat meyakinkan atau meneguhkan keyakinan umat Islam. Beberapa aspek yang berpengaruh adalah sebagai berikut. Pertama, pengaruh spiritual dan keimanan. Al-Quran yang memiliki gaya bahasa yang dapat mempengaruhi hati dan jiwa pembacanya. Ini mungkin kita sudah tahu bersama kisah bagaimana seorang Abu Jahal, Abu Sufyan, dan satu lagi siapa saya lupa, ada 3 orang yang masih kafir, ya. Mereka begitu tenangnya mendengar bacaan Al-Quran ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam, ya. Padahal mereka ketika itu masih kafir, yang masih kafir. Saking indahnya apa yang diinikan di dalam Al-Quran. Setiap ayatnya membawa kedamaian bagi hati orang yang beriman, terutama ketika mendengar lantunan Al-Quran dengan nadanya yang indah dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pengaruh pada ilmu pengetahuan dan penemuan ilmiah. Nah, ini yang paling banyak memikat orang-orang di luar Islam. Ya, adapun orang Muslim tentu apapun yang dikatakan oleh Al-Quran, kita mempercayainya tanpa harus membuktikan dulu dengan ilmu pengetahuan. Ya, cuman
tentu setelah berkembangnya ilmu pengetahuan, ya Al-Quran ini ternyata Masya Allah banyak memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan alam semesta, astronomi, biologi, dan ilmu pengetahuan lain yang ditemukan jauh setelah diturunkannya Al-Quran. Ya, jauh diturunkannya setelah